Kenapa? Ada rahmat di dalam hatinya, ada kasih sayang di dalam hatinya, sehingga Allah turunkan hidayah, rumah tangga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi rabbihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dengan curahan rahmat serta mudah-mudahan taufik hidayah diturunkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah agar kita menjadi hamba yang istiqamah di dalam segala bentuk perbuatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa yang terbaik untuk kita semua keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita, diganti dengan pahala yang berlimpah, Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan pada guru kami tercinta Al Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf, dan juga orang tua kita, orang tua saya Bapak Suha, yang insya Allah beserta keluarga Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah dengar ilmu dari Habib Muhammad sudah? Kalau sudah berarti tinggal doa. Kalau ilmunya ditambah lagi takut otaknya ngebul kitanya. Sedikit, saya nggak banyak-banyak, maafin saya datang agak telat karena ada tamu yang harus menyelesaikan urusan dengan tamu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimaafin ya. Ya harus dimaafin, orang udah sampai. Kalau kita ngomong pernikahan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas. Ayat tentang pernikahan Allah memanggilnya ya ayyuhan nas. Wahai kalian manusia. Berarti hukumnya ini bagi semua manusia tanpa terkecuali, kecuali ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu berarti terkhusus untuk orang yang memiliki iman. Tapi ini ya ayyuhan nas berarti keseluruhan. Allah ciptakan kita manusia yang tadinya sendiri, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Contoh Nabi Adam hidup sendiri bertahun-tahun hampa. Kalau katanya yoga bagai taman tak berbunga, kata pengantin. Tapi kalau sekarang udah berbunga ya kayak, iyalah no, atasnya udah banyak banget bunga itu. Nabi Adam meminta kepada Allah untuk ada teman. Allah ciptakan satu sosok seorang manusia yang bernama Siti Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Apa yang dikatakan, kenapa wanita diciptakan oleh Allah sebagai pasangan, diciptakannya dari tulang rusuk seorang laki-laki? Karena perempuan itu paling gak bisa dikasarin, gak boleh. Ditegasin, gak bisa. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksa lurus, patah. Didiemin, makin tambah bengkok. Makanya sama perempuan kita laki-laki lebih banyak ngalah. Dia yang salah, kita yang minta maaf. Rata-rata perempuan begitu.
Dan perempuan nggak pernah mau kalah, dan perempuan nggak pernah mau salah. Padahal paling banyak di neraka perempuan. Betul nggak? Bukan kata Rifki ya. Nabi ini kata Nabi. Nabi turun Isra wal Mi'raj, Nabi nggak makan 3 hari, cuman ibadah kepada Allah. Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu nggak makan-makan? Jawaban Rasulullah, aku diperlihatkan tentang surga dan neraka, dan di neraka paling banyak isinya perempuan. Ngeri nggak bu? Tapi kok senyum? Di neraka paling banyak perempuan tapi senyum. Makanya perempuan paling hobi kalau udah di dapur paling lama. Kenapa? Terapi api. Kalau kita mah laki-laki pak, kena panas dikit nyari warung minum es, ngopi, nyender. Perempuan mah enggak. Panas kayak gimana pun, apalagi kalau masuk tanah abang, sepanas apapun bodoh amat aing mah, kumaha aing bae. Allah ciptakan kita semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada bulan, ada matahari, bintang. Bulan sama bintang tetanggaan. Ada bulan, ada bintang. Betul ya? Semuanya berpasang-pasangan. Setiap yang berpasang-pasangan berarti ada satu kemanfaatan. Akan menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Orang yang hadirnya berpasang-pasangan, Allah berikan keturunan. Itu salah satunya. Saya baru tadi Rabu sore itu ngajar ibu-ibu. Baru ngebahas tentang bab nikah. Nabi SAW ngajarin kita, kalau mau ngelihat seseorang, cari dari 3 hal. Yang pertama, keturunannya. Keturunannya baik, insya Allah baik. Yang kedua, laki-laki yang dilihat apa? Kecantikannya. Cantiknya bukan berarti muka, hatinya. Kalau cantik muka, ya artis juga udah cantik-cantik banget itu. Begitu digebuk mukanya ngebul. Pancaran yang cantik itu dari mana? Hati. Kalau muka bisa dipermak. Datang ke dokter sebentaran, dapat 1 bulan, keluar glowing. Tapi kalau hati, bagaimana dia kedekatannya dengan Allah, dan itu akan memancarkan kecantikannya. Dan Nabi SAW mengatakan yang ketiga apa? Cari wanita yang taat sama agamanya. Taat. Kalau tahu agama banyak. Kita semua tahu agama. Salat itu 5 waktu wajib. Baca Quran wajib. Puasa Ramadan wajib. Dikerjain apa enggak? Tahu kapan. Baca Quran ya minggu pertama Ramadan oke lah. Minggu selanjutnya repot bikin nastar, bikin kue. Padahal kalau kita ngomongin itu kita semua udah tahu. Kenapa syariat kita udah paham. Tapi yang taat dalam agama ini yang sulit. Orang yang taat dikatakan, makanya di dalam khutbah nikah itu dikatakan salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kenapa kok ayat ini ada hubungannya menikah apa? Pernikahan bukan untuk kelalaian. Pernikahan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan banyak amalan di dalam pernikahan yang sekiranya akan menambahkan ibadah kita kepada Allah. Contoh, wanita bikinin kopi buat suami. Pahala nggak tuh? Belum tentu. Kalau bikin ngedumel, ngasih sianida dikit. Ih, saya mah gedek sama laki saya. Terus payah, guys. Banyak hal yang bisa mendapatkan pahala besar dari hubungan di dalam rumah tangga. Yoga, Neng, maaf, kalau dulu doa sendiri kan. Ini malam pertama ya? Hah? Malam keberapa? Hah? Malam keberapa? Malam? Kelima. Tenggorokan saya gatal. Udah doain belum Ayoga? Udah doain Neng belum? Pegang kepalanya. Pegang kepala Neng. Pakai tangan kanan.
Pegang. Bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai akhir. Sudah? Sudah. Pegang dada sebelah kiri. Neng. Atasnya, jangan bawahnya, atasnya. Pegang. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Ya, jangan lama-lama. Apa manfaatnya? Jika seorang istri yang sudah dikatakan sebagaimana sah di dalam pernikahan, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar di kepalanya agar apa? Biar istri tersebut jauh dari kata pezina. Maksiat, ngelihat laki-laki lain demen. Yang kedua, dibacakan alam nashrah. Biar apa? Biar istri tersebut dengar apa kata suami, mendengar nasihat seorang suami. Bib, saya udah puluhan tahun nikah, Bib. Nggak dibaca-bacain. Kalau udah terlalu lama, bacain ayat kursi. Kenapa? Udah syaitannya udah banyak, udah. Pepatah dari dulu sampai sekarang bilang apa? Ada uang, adek. Saya nggak ada uang, adek. Tendang. Tuh apal banget semuanya. Ini fungsi pernikahan itu bukan untuk kita lalai kepada Allah, bukan. Nabi Muhammad setelah menikah makin taat dan makin dekat sama Allah. Waktu untuk istrinya malah berkurang. Sampai ada satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala beliau didatangi saat dimana giliran untuknya Siti Aisyah. Satu malam Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, Rasulullah bilang, ini sebenarnya kisahnya panjang, tapi saya ambil penggalannya. Ada dua sahabat Nabi datang ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepadaku. Kabarkan kepadaku apa yang Nabi lakukan di dalam rumah yang sedangkan aku tidak mengetahuinya. Agar aku bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Lalu Siti Aisyah menangis. Mengingat satu peristiwa yang dimana satu malam giliran datangnya ke rumahku, kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah setelah disambut oleh Siti Aisyah, Rasulullah duduk sejenak. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, bolehkah malam ini aku pakai untuk beribadah kepada Allah? Lalu Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku hamba yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu. Tapi aku di malam ini, Allah kirim engkau duduk bersamaku. Engkau berada di dalam rumah bersamaku. Engkau berada di dalam satu kamar bersamaku. Engkau berada di atas tempat untuk ditiduri bersamaku. Engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku, ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau ingin beribadah, maka pakai. Diizinkan oleh Siti Aisyah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu haknya Siti Aisyah malam itu. Dan di saat itu Rasulullah bangkit, Rasulullah ambil wudhu. Setelah Rasulullah ambil wudhu, Nabi sholat 2 rakaat. Begitu masuk 2 rakaat, Nabi nyambung lagi 4. Terus Siti Aisyah cuma liatin aja keadaan Nabi. Dan tiba-tiba muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu sebentar lagi akan datang subuh. Malam untuk Siti Aisyah habis dipakai oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Dan Siti Aisyah nggak sadar bahwasanya kerudungnya ini bisa diperes karena air mata Siti Aisyah memandang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan ada tangisan di dalamnya? Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan. Engkau ruku ada tangisan di dalamnya. Iktidal ada tangisan di dalamnya. Bahkan sujudmu ada tangisan. Dan juga sampai salammu. Setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya, ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nabi kalau syukurnya tuh sampai nangis. Kalau kita nangis kalau lagi susah. Lagi dapat nikmat, susah syukur. Ini kita. Tapi Nabi Muhammad ngajarin, kita udah tahu betul. Sampai Nabi Adam
berdoa 40 tahun agar Allah ampunin dosanya, agar dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, doanya, ya Allah, bijahi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku dengan haknya Muhammad, ampuni dosaku. Apa jawaban Allah? Adam, tahu dari mana nama Muhammad? Apa jawaban daripada Nabi Adam? Aku melihat di arsy, di dalam surganya Allah terpampang nama Muhammad. Karena banyak sepakat para alim ulama, tiang-tiang di dalam surganya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap buah dibelah ada nama Nabi Muhammad. Bidadari di jidatnya ditulis nama Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah menjawab doa Nabi Allah Adam, dipertemukan lagi dengan Siti Hawa. Syukur Nabi Allah Adam. Bu, sayang sama bapak? Malu-malu teh. Sayang sama bapak nggak? Pernah tanya sama bapak? Bapak sayang nggak sama saya? Pernah nggak? Jawabannya apa? Gitu. Kalau ibu sayang sama bapak, tolong hargai jeripayah seorang suami. Lelahnya dia, ibu nggak akan sanggup memikul beban dari seorang suami. Dan seorang suami juga nggak akan pernah bisa memikul bebannya seorang istri. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat, Nabi paling banyak meringankan beban istri-istrinya. Ngulek kandung Nabi Muhammad, pakaian ngejahit Nabi Muhammad, ngebersihin rumah Nabi Muhammad. Kalau di sini kan kita beda. Yang ngebersihin rumah siapa? Asisten rumah tangga. Istri aja juga udah males ngapa-ngapainnya. Nyuci baju aja nggak mau kena tangan. Padahal di dalam kitab Duratun Nasihin, Nabi SAW mengatakan, yang namanya seorang istri amalan paling gede, masalah nyuciin baju suami aja tuh gede, pahalanya luar biasa. Saat seorang istri mencucikan pakaian suami, dan di mana saat dia menjemur terkena paparan matahari, semua yang terkena paparan matahari beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampunin sama Allah. Bodoh amat lu mau amin mau kagak, bodoh amat lu. Coba nyuci baju suami. Ini pulang dari sini langsung bapak lagi pakai baju, suruh buka bajunya. Ini pak, saya mau cuci gitu ya. Coba bisa kebayang. Amalan seorang perempuan paling gampang masuk ke dalam surga. Kalau dia taat sama suami, apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Yang sholat, iya. Yang ngaji, iya. Nah sekarang istri sekarang susah kalau diajak ibadah. Diajak ibadahnya, maaf, beribu-ribu maaf. Kalau diajak ke pasar, doyan. Diajak ibadah, susah setengah mati. Ayo neng sholat tepat waktu. Iya. Handphone masih di tangan. Iya, lagi dandan. Kadang banyak yang lalai. Kenapa? Pernikahan itu bukan untuk kita lalai, tapi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau bukan karena izin Allah, nggak ada pernikahan kitanya. Pernikahan bukan berarti kita untuk jauh dari Allah. Bahkan kita harus makin dekat sama Allah. Kenapa? Doa yang suami jadi imam, makmumnya seorang istri. Suami angkat tangan baca doa, istri yang aminkan. Kalau ibaratnya kalau kita main bola, itu ada penalti. Tahu penalti? Lagi nendang mau ke depan gawang, itu bola adanya di depan gawang. Kipernya Allah. Kira-kira masuk apa enggak? Masuk, itu doanya tuh. Kalau doa seorang suami diaminkan oleh istri, doa kita gobul langsung di hadapan Allah. Nah, tapi ini kadang suami doanya sendirian, istri doanya masing-masing juga. Doa kita apa sih dalam hidup?
Mintanya apa sama Allah? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Kan gitu doanya. Buat apa? Buat ibadah, buat umroh, buat haji. Angan-angan. Pikiran baik itu bakal datang karena duitnya duitnya ada, habis. Yang perempuan beli skincare, yang laki duit banyak kawin deh. Mintanya apa? Allahumma deh di malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu kamar ketiban duit. Kaget tak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya? Enggak. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Nabi Muhammad kalau minta rezeki, minta langsung kepada Allah. Tapi Nabi nggak pernah minta urusan dunia. Kenapa? Bagaimana aku meminta dunia, kata Nabi, sedangkan Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan karena kehadiranku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bisa kebayang. Doa kita yang kedua, ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur. Yang lain mati, kita doang sendirian mau. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, muruk sendiri, mau. Nabi juga ngajarin, mau panjang umur, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini Nabi yang ngajarin. Cuman panjang umur tapi maksiat banyak, percuma. Amilatun nasibah, percuma, amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Yang ketiga nih, ini doa yang paling kita nggak punya otak. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Emang pantas? Dari mana? Sama suami melotot-melotot kalau ngomong. Sama suami galak banget kalau ngomong, teriak-teriak. Harta suami nggak dijagain. Ngadepin suami nggak pernah sabar. Modal kita laki-laki pak, nyari duit dari mana aja, hayu aja, halal haram, ambil aja, yang penting di rumah makan. Ada kaca di rumah? Pernah ngaca? Pernah ngomong sama yang di kaca? Ini malam pulang ngomong sama yang di kaca. Siap pantas tetap masuk surga. Pak Lurah ada nggak Pak Bu? Mana? Mana Pak Lurah? Pak Kuhu. Kalau ini Pak Lurah. Sarwa baiklah. Pak, saya mau jadi warga negara Bapak di Taraju, boleh apa enggak Pak? Saya tinggal di Taraju, boleh Pak? Berarti kan warga negara Bapak ya. Tapi saya ada kebutuhan Pak. Saya harus bikin paspor cepat karena saya harus bikin umroh. Karena KTP saya kan belum pindah. Kira-kira Bapak Pak Kuhu boleh nggak bantu saya bikin KTP cepat? Bisa ya Pak? Berapa lama Pak? 1 hari. Ada orang dalam bikin KTP 1 hari jadi. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Kita tiba-tiba mau masuk surga, kita butuh nggak surga? Butuh. Siapa yang nggak butuh surga? Mau masuk surga dengan rahmat dari Allah, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita insya Allah 1000 rakaat tidak sampai pindah ke belakang. Emang khusyuk? Dunia masuk ke pikiran, dunia masuk ke dalam hati. Padahal di dalam salat kita udah berikrar, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Hidupku, matiku, sedekahku, zakat, semua. Lagi Al-Fatihah, ya Allah kompor belum dimatiin, ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Semua kita ingat, masalah dunia masuk. Ini bukan di zaman kita doang, di zaman Sayyidina Ali udah ada. Ada satu sahabat lupa naruh dirham. Dia lupa naruh dirham, dia datang. Karena Sayyidina Ali waktu itu khalifah. Wahai Sayyidina Ali, saya lupa naruh dirham. Tahu nggak cara untuk mengingat? Gampang. Ambil wudhu. Ambil wudhu. Begitu selesai wudhu, urusannya sama dirham hilang apa mau wudhu? Udah lakuin, sholat 2 rakaat. Dirham saya hilang, urusan sama sholat apa? Ya udah sholat 2 rakaat. Dia sholat, baru Al-Fatihah ingat itu dirham ada di bawah kasur. Itu dari zaman dulu udah ada, apalagi kita yang sekarang. Tapi alhamdulillah, tahaddutan bi ni'mah. Kalau bukan di dalam rukun sholat kita yang wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi, sholat kita nggak bakal diterima sama Allah.
Bener enggak, pikiran kemana-mana, hati kita nggak tahu kemana. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Suami istri dijaga sama Allah. Ya ya, ini malam sholat hajat berdua sama istri ya. Sholat hajat, minta dan doa. Ya Allah, sebagaimana dahulu kau berikan kami rezeki sendiri cukup, sekarang kami berdua cukupi rezeki kami untuk keluarga kecil kami ya Allah. Neng jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, dahulu kami berdekatan kau haramkan, hari ini kau dekatkan aku dengan penuh kasih sayang. Neng jawab lagi, amin. Yang ketiga, ya Allah, dulu aku bersentuhan kau haramkan, hari ini keluarkanlah dari kami bibit anak-anak yang soleh solehah. Neng jawab, Neng, lu yang ngebet aminnya ya. Minta sama Allah. Kenapa rumah tangga kita nggak bakal bisa jadi apa-apa kecuali ridha dari Allah. Kecuali kasih sayang Allah masuk ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir dari saya, buat orang anak, jaga anak-anak kita, ibu, jaga anak-anak kita. Kenapa? Anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Anak bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung dari orang tua. Lihat anak sekarang, mau dengar nasihat orang tua, susah. Sama YouTube, nurut bukan main. Ibu kalau kasih makan, kemana? YouTube. Dia diajak ngomong, nggak bakal mau dengar. Kenapa? Karena seorang anak itu menurut apa yang dia biasa dan dia dengar. Saat ibu ngasih makan anak, YouTube mulai. Makanan habis, YouTube berhenti apa enggak? Jalan terus. Masih nonton. Itu anak. Jangankan nasi ibu kasih, selop ibu ambil, ibu jejelin ke mulut, insya Allah digigit. Kenapa? Dia khusyuk, kalau udah ngelihat sesuatu khusyuk. Itu anak kita. Lagi kenapa sih ibu lagi ngobrol sama teman, lagi ngobrol sama tetangga, YouTube dikasih. Biar itu anak biar apa? Biar apa? Biar nggak lari-larian. Biar anteng. Iya, saya kasih amalan biar anak anteng mau. Cekek. Mana ada anak kecil anteng, Bu? Anak kecil antengnya itu kalau tidur. Tidurnya aja masih gocan. Keliling sana, keliling sini. Dan anak kecil nggak akan pernah berhenti dia bermain kecuali dia bosan. Itu anak. Cara ngajar anak laki-laki sama ngajar anak perempuan beda, Bu. Tugas siapa? Tugas kita, Pak. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Jauhkan. Jauhkan, jaga keluarga kita, jauhkan keluarga kita dari siksa api neraka. Tugas kita selain nyari uang, Pak, didik anak-anak kita untuk dekat sama Allah. Bapak enak kerja, ibu enak ibadah. Bapak ibadah, Masya Allah. Begitu pulang ngelihat anak jauh dari Allah, percuma. Percuma. Susahnya kita. Ini anak bakal jadi fitnah. Makanya Nabi SAW ngajarin. Kita ini kan semua yang hadir kan udah pasti anak dari orang tua kita. Betul nggak? Nggak mungkin kita ini semua belum tentu semuanya punya anak. Tapi kita semua yang hadir, kita anak dari orang tua kita. Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita, maka anak-anak kita itu yang kita lakukan, yang kita akan mendapatkan apa hasil dari anak-anak kita.